atas nama Rehana Indah Rahma. Kepada Rehana Indah Rahma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Rabbil hamdulillah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, yukhrijun nas minadz dzulumatin ilan nur. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Dahsyatnya Salat Tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah yang sering kita bahas adalah sholat. Selain dari sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat tambahan dari sholat 5 waktu atau sholat wajib. Kata sholat sunnah merupakan rasa populer dari sholat mawafil atau tahawu. Tahawu artinya melakukan sesuatu dengan kerelaan hati, yakni melakukan sesuatu kebaikan yang bukan merupakan kewajiban. Di antaranya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang lebih diutamakan setelah sholat wajib. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa sholat tahajud itu memang benar-benar sholat yang luar biasa. Dengan sholat yang dilakukan secara rutin, ikhlas dan khusyuk, mampu menciptakan karakter baru serta tangguh dalam pelaksanaannya, sehingga kita memiliki persepsi dan motivasi positif yang nantinya akan terhindari dari stres. Banyak keistimewaan yang didapatkan setelah orang melakukan sholat sunnah tahajud ini, yang jelas akan membuat orang tersebut mudah menjalani kehidupan di dunia ini. Dan sesungguhnya sholat malam merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa asaka rabbuka maqaman mahmud. Artinya, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai sebagian suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Mungkin cukup sekian ceramah yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi penampilan yang keempat ini, setelah tadi penampilan ketiga, yaitu taslim yang terakhir tadi, karena tadi tidak sempat hadir tadi subuh mengingat masih sakit, tapi alhamdulillah sudah fit. Jadi tentunya kami bersyukur karena sekarang diberi kesehatan. Kemudian adapun koreksian sejak tadi subuh, mungkin Ananda Rehana tidak dengar karena tidak sempat hadir. Jadi tentunya hal yang paling utama yaitu tentunya konsepnya dihafal. Konsepnya dihafal. Itu sejak dari penampilan pertama sampai penampilan ketiga tadi koreksiannya. Tadi saya dengar di mukaddimah, yaitu pendahuluan, langsung
Wassalatu wassalamu, tidak ada kata alhamdulillah, alhamdulillah. Mestinya alhamdulillah dulu ya dibaca, ada di situ. Jangan langsung salawat. Jadi alhamdulillah terlebih dahulu. Itu yang saya dengar tempat dengar tadi. Kemudian yang pada saat masuk diisi ada kata ma'asyiral. Apa tadi? Yang jelasnya ma'asyiral di situ ya. Jadi bacanya di situ ma'asyiral, ainnya yang panjang. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang terakhir tadi ada ayat ini sebenarnya belum saya mau ungkap, tetapi jangan sampai saya terlupa. Untuk ayat tolong dihafal baik-baik, jangan sampai salah ya. Karena pesantren itu kalau anak SMA, anak SMP, anak SD salah dalam membaca ayat itu wajar. Tetapi kalau santri salah dalam membaca ayat, ini fatal. Jadi ataukah bisa dianggap kurang ajar kalau yang anak selain pesantren wajar, tetapi kalau anak pesantren kurang ajar, berarti masih perlu diajar karena masih kurang diajarnya. Jadi semuanya berlaku. Jangankan santri, ustaz pun tidak boleh salah dalam tidak boleh salah dalam menyampaikan ayat saat ceramah. Oke. Kemudian yang terakhir penutup. Tadi penutupnya billahi taufik wa da'wat wal irsyad. Ya, mungkin karena belum lancar jadi nanti tolong diperlancar. Jadi seperti itu barangkali koreksian, tetapi alhamdulillah karena saat sekarang ini Ananda Rehana sudah sehat, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Penampilan selanjutnya atas nama Ismail Fitra. Kepada Ismail Fitra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin qad balagani a'laman bil 'ilmi wal 'amali 'ala jami'il 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena salah satu rasa syukur untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dialah Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih walau hambanya jarang berpilih kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah sayang walau hambanya jarang sembahyang. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ialah Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat lil alamin. Sesuai dengan sabdanya, innamal bu'istu limaqarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Akhlak kepada Rasul. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Sebelum saya lanjut kepada pembahasan, kita harus mengetahui apa itu akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak karimah dan akhlak madhumah. Akhlakul karimah yakni segala perbuatan yang baik, dan akhlak madhumah adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Dan kenapa kita harus berakhlak? Karena orang yang pintar lalu tidak berakhlak tidak akan dihargai, tapi orang yang biasa-biasa saja dan berakhlak insya Allah akan dihargai. Memang menuntut ilmu itu penting, tapi yang lebih penting adalah berakhlak. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Quran surah Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Namun kita harus pahami bahwa ayat atau firman Allah sebelumnya mengatakan idza qila insulu fansulu, apabila dikatakan kepadamu berdiri maka berdirilah. Maksudnya para ulama menafsirkan bahwa maksud dari ayat tersebut bahwa sebelum kita berilmu maka berakhlaklah. Hadirin wal hadar rahimahullah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikalam oleh Syekh Az-Zarnuji menyebutkan bahwa ilam, ketahuilah bi anna talabul ilmi, bahwasanya penuntut ilmu la yanalul ilma illa bi ta'zimil ilmi, dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan mengagungkan ilmu wa ahlihi, dan pembawa ilmu, wal ustaz dan ustaz. Adapun cara atau hal-hal yang bisa dipraktikkan untuk berakhlak kepada guru, yang pertama itu tidak jalan di depan guru, yang kedua tidak bertanya ketika guru sedang bosan atau capek, yang ketiga tidak membuat guru marah, yang keempat memuliakan orang yang dekat dengan kerabat dengannya atau putra putrinya. Hadirin wal hadirat rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata yauman", apabila datang suatu hari, "la azdadu fihi ilman", ilmuku tidak bertambah, "yuqarribuni ila Allah", untuk dekat kepada Allah, "fala burikala fi dhulu'i syamsi", maka pada hari itu aku tidak diberkahi. Jadi tujuan terakhir dari menuntut ilmu adalah untuk berakhlak atau memperbaiki akhlak. Mungkin cukup sekianlah yang sempat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan diam lalu pergi meninggalkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa da'watu wa jazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ismail Fitrah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memiliki keberanian untuk ceramah. Ini salah satu kemajuan, karena beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, pekan yang lalu, keberanian itu masih setengah, tapi alhamdulillah ini sudah keberanian yang sudah full menurutnya untuk saat sekarang. Adapun koreksian saya, yang pertama itu di muqaddimah. Jadi lagi-lagi, jadi perlu kata sin as-salat wa nusalli wa nusalli. Jadi sok di situ bukan wa nusalli wa nusallim. Apa tadi? Wa nusalli wa nusalli apa? Fi akhirih begitu, wa nusalli wa nusalli wa nusalli, bukan wa nusalli wa nusallim. Ya, jadi ada sedikit sin yang sok yang dikasih jadi sin. Jadi mungkin orang lain anggap biasa, tetapi kalau orang yang tahu bahasa Arab pasti akan kenapa gitu. Kemudian ya karena baru pemula, dan tentunya juga ini adalah sudah keberanian. Tadi masih ada nampak mengusap mata, memegang leher, itu gejala disebabkan karena belum terbiasa. Kalau nanti sudah terbiasa, insya Allah hal-hal seperti itu akan hilang. Seperti tadi Kia, kalau Kia penyakitnya selalu pegang hidungnya tadi waktu ceramah. Tapi kalau Ismail Fitrah mengusap mata begini seperti atau begini, nah itu biasa bagi orang yang belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa insya Allah.
sedikit demi sedikit kita. Kemudian ketika melakukan kesalahan, buat suasana agar kesalahan itu tidak kentara. Itu kelebihannya seorang penceramah kalau salah, dia mampu mengubah kesalahan itu menjadi kebenaran dengan kata-kata. Aduh, kayak rasa-rasanya saya salah tadi, jadi saya ulangi sekali lagi. Itu artinya gak usah, aduh salah gitu. Nah, ini lagi-lagi butuh pengalaman. Seorang yang hebat bicara itu disebabkan karena pengalamannya. Kemudian dikata innama bu'itu liutammima makarimal akhlaq. Ada tadi sedikit, ini perlu koreksian. Kemudian lagi-lagi penguasaan materi. Tadi masih sempat berpikir-pikir. Jadi ini menunjukkan bahwa materinya belum dikuasai sepenuhnya. Jadi masih ada beberapa waktu untuk berpikir dan lain sebagainya. Itu penyebab karena materi belum terlalu dikuasai. Kalau dikuasai, justru kita bisa melihat orang lain dengan tenang karena betul-betul kita hafal, betul-betul kita dalam, kita punya materi. Kemudian yang terakhir, penutupnya tadi itu belum selesai tapi sudah mau saya contohkan ya. Bila taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mestinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas teman-temannya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baru bergeser di tempat. Ini bukan berlaku untuk fitrah saja tapi semua. Jadi biarkan orang menjawab salammu, setelah dijawab salam baru kemudian turun, jangan terburu-buru. Oke, barangkali seperti itu koreksian saya untuk Ismail Fitrah. Mudah-mudahan minggu depan bisa diperbaiki. Nanti saya akan share di grup ini ya, supaya kalian nanti, maksudnya share di grup kalian, di grup Paradise, grup surga. Bukan jadi grup orang tua, tetapi yang video hari ini akan disaksikan oleh keluarga kalian. Jadi makanya minggu depan harus lebih baik daripada minggu ini. Nah, itulah tujuan kita, bagaimana supaya apa yang kamu dapat hari ini jauh lebih baik nanti di hari-hari yang akan datang. Oke, kepada saya serahkan kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan terakhir atas nama Mardia. Kepada Mardia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil imani wa islami wa nusalli wa nusallimu ala khairin anami Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama pada kesempatan hari ini, mari kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dalam kesempatan kita mari diberi kesempatan hidup oleh Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama di tempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memberi kita suri tauladan yang begitu sempurna, sehingga kita dapat dengan jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah tentang akhlakul karimah. Sebelum saya lebih jauh, saya ingin bertanya, apakah teman-teman dan Bapak di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Nah, akhlakul karimah adalah segala perbuatan baik atau perbuatan buruk. Akhlakul merupakan sesuatu yang sifat baik atau buruknya sudah tertanam kuat dalam diri manusia, yang terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa berpikir dan terenungkan, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung.
Ma'asyirisal muslimin rahimakumullah, kita dapat menyimpulkan dari firman tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah suri teladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji, yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan dengan menjaga akhlak dan perbuatan baik kita. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Mari coba kita pikirkan dan renungkan, apabila tetangga dekat kita ada yang memiliki tabiat suka mabuk-mabukan, berjudi, serta perilaku meresahkan masyarakat lainnya, tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat. Tidak hanya itu, bisa jadi banyak orang yang melihatnya, bahkan tidak ada satupun yang mau peduli lagi. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai oleh seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak kita. Ternyata tak hanya di dunia hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada, tapi di akhirat pun juga ada balasannya. Sebelum saya tutup ceramah ini, saya punya pantun. Negeri ini namanya Indonesia, pulau berjajar menyambung lautan. Cukup sekian ceramah saya. Kalau kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal da'watu wal ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari penampilan Mardia tadi alhamdulillah cukup memukau, sampai-sampai karena memukaunya mic yang ini pun terlempar. Saking memukaunya, saking mic-nya itu kaget juga lihat penampilan Mardia. Oke, terima kasih atas penampilannya tadi. Yang pertama yang ingin kami koreksi, yang pertama adalah mukadimah. Dalam mukadimah mulai dari yang bahasa Arab sampai yang bahasa Indonesia tadi sempat saya dengar. Kalau tidak percaya lihat nanti di video. Itu segala puji bagi Allah yang mari diberi. Sebenarnya di situ masih diberi, bukan mari diberi. Kalau tidak percaya lihat nanti videonya, atau saya yang salah dengar. Tapi itu tidak ada masalah. Itu karena lagi-lagi kembali karena konsep yang belum dikuasai. Oke, itu. Kemudian napas biasa. Ini kayak macan kelapar pada sudah dimakan. Kita kehabisan nafas atau tidak. Jadi santai saja. Pada saat ceramah, nafas itu dikelola, jangan sampai ke tahap itu mungkin karena belum. Teman-temannya nggak usah ketawa karena jangan sampai kalian juga seperti itu nanti. Jadi diatur nafasnya. Kalau bisa bernapas lewat mulut, jadi dikeluarkan juga sedikit demi sedikit ke mulut. Bisa juga pakai, yang penting tidak terlalu besar. Kemudian itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hamdi ketika bertanya, apakah teman-teman di sini mengetahui tentang apa itu akhlakul karimah? Nah, itu kan mestinya sebelum itu jangan langsung disambung. Misalkan, apakah teman-teman ketahui tentang, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Nah, begitu. Jangan, apakah teman-teman mengetahui akhlakul karimah? Nah, orang apa tuh belum jawab bilang nah. Nah, jadi ini perlu kemudian wa innaka ala khuluqin azim. Jadi ini yang perlu diperbaiki nanti tajwidnya, makharijul hurufnya supaya sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu begitu bacanya. Kemudian penutupnya wabillahi taufik wad da'watu wal irsyad gitu. Ya, jadi selanjutnya sudah
baik, sisa nanti dihafal ya. Kalau dihafal insya Allah jauh lebih baik lagi, lebih pede. Kalau kelebihan daripada nanti ini memang orangnya pede, tapi kalau dihafal jauh lebih pede lagi nanti. Oke, kami tunggu minggu depan koreksian evaluasi minggu depan. Mudah-mudahan jauh lebih baik daripada apa yang kalian tampilkan hari ini. Aminkan dong. Mudah-mudahan jauh lebih baik daripada minggu ini. Amin. Ya, selebihnya saya serahkan kembali kepada MC. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.